pada saat saya menjadi komisioner KPAI ataupun sebelumnya aktivis, itu nggak mudah, Kak Santi. Saya percobaan pembunuhan pernah terjadi, 2 putra saya juga pernah menjadi ancaman pembunuhan, termasuk juga keluarga saya teror dan segala macam. Jangan berhenti untuk melakukan satu perjuangan, walaupun kita dalam tanda kutip dibinasakan seperti apapun, dipotong, kita ditusuk dari belakang dan sebagainya. Kalau mau ditanya siapa sih dibalik dalang itu sendiri, ya mantan teman sendirilah. Bahwa terkadang di depan kita seseorang itu kan sangat baik, manis, padahal dialah yang menusuk kita yang sangat kejam. Jika kita gagal untuk mencapai apa yang kita harapkan, jangan pernah berhenti dan yakin bahwa Allah punya tadi rencana yang terbaik untuk hari ini. Senang sekali saya Krisanti dapat kembali menjumpai Anda dalam Women Feel You, podcast yang memberikan inspirasi perempuan dalam meraih mimpinya. Karena perempuan itu berharga. Dan seperti biasa kami menghadirkan pembicara perempuan-perempuan hebat. Dan kali ini kami akan menghadirkan untuk Anda Erlinda Master Pendidikan. Siapa yang tak kenal Mbak Erlinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Thank Santi. you banget udah hadir di Santi. podcast kita. Thank you banget loh Mbak Santi. Sama-sama Mbak Erlinda, kita juga thank you karena memang sekarang kita ada podcast Women Value yang juga supported by Radio El Sinta. Kita akan lebih membahas mengenai bagaimana peran-peran perempuan. Dan tentu topik kita kali ini adalah tentang kiprah perempuan di lingkungan kepresidenan Republik Indonesia. Agak berat gitu. Yang hanya segelintir orang, tapi kita juga harus profesional dan kita harus terlihat nyaris sempurna. Apapun badai yang terjadi, kita tetap harus smile, tersenyum ya. Dan harus punya pemikiran yang selalu update. Ya, oke. Gitu. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hal tersebut. Tapi saya sekilas saja untuk menjelaskan atau menginformasikan, walaupun saya yakin sekali semuanya sudah tahu tentang saya sapa sehari-harinya ada Kak Erlinda gitu loh ya. Kak Santi. Hari ini kita berkakak aja ya. Supaya kita lebih enak ngobrolnya. Jadi Kak Erlinda ini seperti kita ketahui bahwa sangat aktif di bidang perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak. Pernah aktif di Komisi Perlindungan Anak. Betul. Dan juga aktif di Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan akhirnya masuk ke lingkungan kepresidenan sebagai tenaga ahli media kantor staf Kepresiden Republik Indonesia. Alhamdulillah atau KSP. berkah. Kayak Mbak. Tapi di awalnya saya pengen tahu banget deh dari Kak Erlinda ini. Apa sih Kak awalnya itu kemudian terjun sebagai aktivis? Ya, pertama kali sebenarnya dari masih sangat remaja ya, masih sangat muda remaja. Kebetulan kami tinggal di daerah Sumatera Selatan di kota Palembang. Alhamdulillah memang Allah memberikan rezeki yang cukup berlimpah buat kami, sehingga di belakang komplek rumah kami itu banyak orang-orang yang ya boleh dibilang kurang beruntung lah. Nah di situ kami melihat banyak anak-anak yang kadang-kadang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya ya, dipukul, tidak sekolah dan sebagainya. Nah papa mama itu sangat peduli sehingga kita suka membantu. Kami hijrah ke Jakarta dan saya ikut dalam waktu itu satu organisasi Islam, Syarikat Islam, Wanita Syarikat Islam. Di situ saya melihat bagaimana banyak masyarakat miskin perkotaan yang sangat tidak beruntung. Nah disitulah mulai saya berpikir, paruh hidup harus bisa membantu. Singkat cerita di perjalanan saya harus juga belajar di salah satu negara, khususnya di Jerman, Berlin. Di situ betul-betul fokus, dedikasi, komitmen untuk perempuan dan anak. Ada seperti yang instingnya tuh selalu ada gitu. Nah ada sahabat dari Aceh nikah sama orang Jerman, ternyata harus pisah sama anaknya. Disitulah mengadvokasi kasus-kasus anak sampai pulang ke Indonesia lagi, di mana banyak kasus yang lebih dahsyat ya.
kasus kekerasan seksual, KDRT, teroris, perempuan-perempuan mohon maaf dijadikan budak seks dan sebagainya. Luar biasa, mereka-mereka tidak bisa bangkit, minimnya sarana prasarana untuk rehabilitasi. Di situ akhirnya boleh dikatakan ikut bergabung sama teman-teman. Waktu itu juga pernah menjadi relawan dari BNN, relawan dari Kementerian Sosial, dan ya cukup unyu-unyu lah. Walaupun sebelumnya memang waktu kuliah S1 sebelum sekolah S2 di luar, bersama teman-teman BEM juga kita melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Tapi boleh dibilang kasusnya tidak semenyakitkan kalau kita turun ke dunia masyarakat. Sebelumnya juga mungkin Kak Santi pernah dengar waktu dulu yang adik kita Aal ya, yang kasus sandal, di mana dia mencuri sandal milik oknum polisi dan dilaporkan ke polisi, namun dia harus divonis hukuman yang cukup tinggi. Nah, disitulah betul-betul kiprah saya pertama kali masuk di kamera TV, TV, media-media TV, radio dan sebagainya. Termasuk waktu itu Radio Arsinta juga langsung tanya bagaimana kasus tersebut. Disitulah akhirnya saya bismillah bahwa saya berpikir saya harus punya yayasan juga yang memang berfokus untuk di dunia perempuan dan anak. Di situ mulai saya meninggalkan dalam tanda kutip karir saya yang waktu itu saya pernah jadi guru, direktur, pernah juga ingin jadi hampir nyaris jadi pegawai negeri, tinggalkan semua. Tapi saya berpikir mau jadi karir apapun yang penting kita bermanfaat bagi orang banyak, dan di situ juga ada nilai-nilai yang bisa kita berikan. Menurut saya apapun yang kita lakukan bisa. Dan pada waktu itu memang mimpinya suatu saat nanti ingin sekali kerja di dunia pemerintahan, tapi kawal kasus, mohon maaf, bukan hanya kawal kasusnya aja, tapi juga kawal untuk bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan sehingga kebijakan ini pro kepada mereka-mereka yang tadi menjadi korban. Iya. Gitu. Jadi kalau Kak Erlinda tadi cerita, sebetulnya naluri, ya, keinginan untuk membela atau melindungi itu sudah ada sejak kecil ya Mbak, ya, sejak muda begitu loh ya. Jadi kami 6 bersaudara, 3 perempuan 3 laki-laki. Kita sampai 3 perempuan ini dibilang kayak Charlie Angels ya kalau waktu itu gitu. Jadi kami 3 perempuan dan 3 laki-laki ini memang kemana-mana kompak, apalagi 3 perempuan ini bermirip-mirip juga wajahnya gitu ya. Sehingga orang-orang juga kaget karena kan kok mau bantu masyarakat yang boleh dibilang ya boleh dibilang tuh kayak ada perbedaan gitu. Tapi di situ papa mama saya selalu mengatakan disitulah nilai yang luar biasa di mata Allah dan masyarakat. Jadi kita tidak boleh membedakan dalam bentuk ras dan sebagainya. Sehingga ya dari kecil itu sudah terbentuk karakter dan bersyukur hari ini pun juga diturunkan oleh kedua putra saya. Sehingga 2 putra saya hari ini sangat-sangat mendukung walaupun mereka masih kuliah ya. Yang satu semester 5, yang satu baru semester 1, dan di Inggris lagi Mbak dapat beasiswa. Itu yang nomor 1 itu udah magang sampai setiap bulan dia kirim ke saya untuk, Mami nanti tolong titip uang ini untuk terserah Mami mau taruh untuk di yayasan atau untuk bantu anak-anak yang Mami handle kasusnya segala macam. Yang penting aku ingin berkontribusi itu hanya sedikit cikal bakal, tapi the next maybe 5 or 10 years dia bilang saya nanti akan mau membesarkan yayasan yang saat ini Mami sudah rintis. Gitu. Jadi memang sudah tertanam juga ya di anak-anaknya Kak Erlinda ya. Iya. Tapi kita tahu ya Kak, kalau misalnya dunia aktivis, apalagi membela dalam tanda kutip kaum-kaum yang dia lemah begitu loh ya. Nah, apakah tidak ada kekhawatiran di keluarga bahwa ini adalah ancaman, ini adalah ada kaitannya dengan keselamatan, apalagi Mbak Erlinda kan di sini sebagai seorang perempuan begitu loh ya. Nah, bagaimana kemudian stigma ini bisa dibuktikan bahwa walaupun perempuan sebagai aktivis itu mampu begitu? Ya, kalau ingat itu jadi ingin nangis ya. Artinya Allah Maha Besar memang. Segala sesuatu itu kita harus innama a'malu biniat, segala sesuatu itu dikembalikan ke niat.
karena memang niatnya karena Allah, apapun yang terjadi dikuatkan akhirnya sama Allah. Pada saat saya menjadi komisioner KPAI ataupun sebelumnya aktivis, itu nggak mudah, Kak Santi. Artinya gonjang-ganjing kehidupan pribadi, keluarga, dan saya percobaan pembunuhan pernah terjadi. 2 putra saya juga pernah menjadi ancaman pembunuhan, termasuk juga keluarga saya diteror dan segala macam. Apalagi mungkin Kak Santi pernah tahu, pernah kami di KPAI itu mengawal kasus-kasus sangat besar ya, dari Angelin, terus kekerasan seksual yang ada di salah satu sekolah internasional. Belum lagi kita membongkar yang namanya perdagangan orang, kita membongkar juga pekerja seks komersial yang boleh dibilang berpura-pura untuk hal-hal yang positif, tapi ternyata seperti itu. Sehingga banyak orang-orang yang merasa, wah, kehadiran KPAI ini akan merusak, mohon maaf gitu, bisnis mereka gitu. Nah, disitulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak ya. Sampai saya juga mungkin, kalau Kak Santi pernah tahu bagaimana saya didatangin oleh sekelompok orang yang tanda kutip hanya senyum saya aja menjadi masalah begitu. Terus dibilang saya tidak perspektif HAM dan sebagainya. Bukan. Kami pada waktu di KPAI, bukan kami membenci kepada kelompok-kelompok LGBT, tidak. Tapi kami propagandanya yang kita know itu adalah propaganda. Teman-teman dewasa mau ingin LGBT silakan, itu hak asasi manusia mereka ya. Tapi pada saat mereka mempropagandakan secara terbuka kepada anak, pada waktu itu saya di KPAI, disitulah yang kami betul-betul kawal bahwa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, tapi di situ banyak kelompok-kelompok atas nama human rights dan sebagainya itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa yang, mohon maaf, efeknya Kak Santi sampai hari ini. Saya ingin masuk LPSK gagal total karena itu, saya ingin masuk Kompolnas juga gagal total. Tapi Kak Santi bisa lihat bagaimana pasca saya dari komisioner KPAI bisa sampai hari ini di istana, tidak mudah. Saya menjadi tenaga ahli di DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya ibaratnya selama 3 tahun ada di lingkungan DPR dan MPR karena pimpinan di sana. Belum lagi saya juga paralel menjadi tanda kutip konsultan seperti itu di beberapa kementerian lembaga. Belum lagi saya juga punya usaha, saya sebagai direktur dan sebagainya, itu jalan. Termasuk juga saya punya usaha seperti di entertain maupun usaha di fashion, makanan dan sebagainya, tetap itu jalan. Sampai akhirnya masuk menjadi tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin di tahun 2018-2019. Dan beruntung bisa sampai di istana akhirnya. Dan itu pun juga ditanya lagi apakah betul saya sebagai orang yang tidak mempunyai perspektif HAM dan sebagainya. Di situ sudah sangat clear bagaimana para tim dari SDM bertanya pada berita-berita hoax yang ada di media sosial itu dengan sendirinya sudah bisa di-clearkan, sehingga alhamdulillah saya masuk di dalam periode keduanya Pak Jokowi, dan Pak Muldoko sebagai pimpinan tertinggi kami di Kepala Staf Kepresidenan memberikan kepercayaan pada waktu itu awal bidang pendidikan, bidang kesehatan, perempuan dan anak, dan dilalahnya COVID. Tapi disitulah awal mulai bagaimana kita akhirnya bismillah, kebijakan-kebijakan yang sepertinya sangat sulit untuk bisa kita berikan kepada masyarakat yang mengalami hal-hal yang kita tadi sudah bincangkan. Alhamdulillah sekali Pak Muldoko itu menjadi garda terdepan, sehingga seperti kayak undang-undang TPKS, kita bikin gugus tugas, dan saksinya Pak Wamenkumham, Pak Adi Irfan Pulungan sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden waktu itu, saya meminta kepada Pak Wamen untuk bagaimana bolehkah kita membuat satgas atau gugus tugas untuk mempercepat undang-undang TPKS ini. Alhamdulillah berkah sekali, Bu Menteri, Ibu Deputi 5 waktu itu masih Bu Jaleswari, apalagi Pak Muldoko akhirnya gercep, kita bikinlah gugus tugas tersebut. Dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak begitu lama ya, akhirnya kan bisa disahkan, dan hari ini tetap kami kawal aturan turunan dari undang-undang TPKS, baik itu peraturan presiden maupun peraturan pemerintahnya tetap kita kawal. Kenapa? Karena seperti pencegahannya di dalam undang-undang TPKS itu harus ada bagaimana penanganannya, rehabilitasinya, termasuk juga bagaimana membangun
perspektif yang sama ya di antara aparat penegak hukum, karena di sini kan aparat penegak hukum ada kejaksaan, hakim atau kepolisian yang pertama kali untuk kita laporkan. Nah, artinya kalau balik lagi ditanya tantangannya gimana, udah kayak nano-nano ya, air mata itu kadang udah mengalir dahsyat tiba-tiba kering sendiri gitu, dan kami harus bisa menjadi orang yang boleh dikatakan ya emang nyaris setengah dewa pada akhirnya. Tapi kembali lagi bahwa kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja teamwork, dan Pak Muldoko selalu mengatakan kalau kamu sendirian kamu Superman atau kamu Wonder Woman. Betul. Tapi kalau kita bersama-sama kita adalah super team. Nah, inilah kehebatan dari kantor staf presiden yang bisa melakukan satu harmonisasi, orkestrasi, dan yang paling utama tuh the bottleneck, sehingga banyak kementerian lembaga yang boleh dikatakan punya permasalahan dan tidak bisa terselesaikan, di rapat kantor staf presiden itu bisa terselesaikan, dan apa yang diharapkan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah itu bisa. Dan ini kita berharap nanti the next pemerintahan hari ini mudah-mudahan kantor staf presiden masih tetap lanjut ya, Kak Santi. Iya. Jadi saya mendengarkan penjelasan Kak Erlinda tadi luar biasa sekali ya, dari mulai awal kemudian sampai akhirnya ada di lingkungan kepresidenan. Itu bukan sesuatu hal proses yang mudah gitu loh ya. Turun naik kemudian terjal berliku begitu ya. Tapi kita berbuat baik tapi dihujat gitu kan. Dibilang banci kamera. Aduh, sedih banget. Oh ya, sempat dibilang banci kamera. Padahal saya beruntung bahwa di tahun 2017-2018 di antara 1.000 perempuan yang diberikan banyak hal, saya masuk kelompok 20 perempuan yang berpengaruh. Itu waktu itu oleh indikator ya, salah satu lembaga survei besar di Indonesia. Bangga dan bahagia banget saya masuk 20 besar, walaupun saya masuk urutan 13. Keren loh. Karena di situ ada Ibu Siti Nurbaya, Ibu Puan, Ibu Megawati, terus orang-orang hebat lainnya, perempuan-perempuan hebat lainnya tuh seneng banget. Ditambah lagi juga bersama sahabat saya Natalius Pigai, saya juga masuk dalam nominasi iNewsmaker Award. Alhamdulillah sekali 2017 itu saya yang terpilih menjadi perempuan yang peduli pada sosial masyarakat. Disitulah akhirnya banyak sekali award-award yang saya terima, termasuk juga dari Kapolri ya waktu itu Pak Badrodin Haiti. Belum lagi juga dapat award dari lintas banyak lah, ada IPMI. Kalau mau dilihat sangat beruntung, termasuk dari beberapa kayak lintas akademika ataupun dari banyak internasional maupun nasional. Alhamdulillah ya, sebenarnya nggak saya kejar, tapi menurut saya itu adalah given dari Allah, dan mungkin itu sekali otomatis. Jadi ya semoga sih ini menjadi inspirasi untuk kedua putra saya atau anak-anak asuh saya, karena saya juga alhamdulillah punya anak asuh, ataupun dari orang-orang yang pernah mengenal saya, karena saya punya value pada diri sendiri adalah pertama adalah niat yang baik, yang kedua kita sebagai siapapun kita harus bisa bermanfaat untuk tidak hanya bagi keluarga kita tapi orang banyak di sekeliling kita, dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melanjutkan apa yang sudah hari ini kita bangun. Artinya ke depan itu tantangannya sangat luar biasa berat, dan hari ini adalah kita bangun fondasi sehingga nanti siapapun yang melanjutkan hari ini, mereka sangat mudah untuk bisa melanjutkan. Ya, itu inspiring us banget nih ya, apa yang disampaikan oleh Kak Erlinda tadi. Ketika memang kita ada dalam satu posisi yang seperti Kak Erlinda sekarang sudah ada dalam posisi yang merasa bahwa apa pencapaian yang sudah berdarah-darah kemarin begitu ya, kemudian mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah kita harapkan. Tetapi kan memang yang namanya proses itu ketika kita melihat lagi ke bawah, itu kan membuat kita bersyukur ya. Tetapi ketika di satu titik mungkin ini juga bisa memberikan kekuatan buat perempuan-perempuan ketika mengalami masa-masa sulit yang pernah Kak Erlinda rasakan. Apa sih Kak Erlinda? Tadi kan dibilang bahwa pernah dapat ancaman pembunuhan, kemudian masalah rumah tangga begitu loh ya. Kita juga ingin tahu, ada nggak sih dalam satu titik
Kak Erlinda merasa bahwa aduh nih perjuangan kayaknya udah selesai deh gitu loh. Dan kemudian ketika merasakan seperti itu, kemudian kita bangkit lagi. Itu kan yang penting tuh, bagaimana ketika dalam satu titik itu terus kemudian kita bangkit lagi, Kak. Betul. Baru-baru ini atau tahun lalu pernah merasakan, artinya pada saat kami bahagia, bangga, sekali lagi nih kami ya, kita semua, karena kita berjibaku dari pemerintah maupun DPR RI serta teman-teman OMS ya, khususnya kita waktu mengawal tindak pidana kekerasan seksual itu undang-undang TPKS, di situ ada yang namanya dana bantuan korban, di mana peraturan pemerintah di situ masih harus kita kawal. Dana bantuan korban ini seperti apa nih, nanti akan ditata kelolanya, ya kan, manajemennya seperti apa, sehingga saya berpikir oke, masuk deh di lembaga perlindungan saksi dan korban gitu. Dengan PD-nya saya berpikir insya Allah dengan apa yang pernah saya torehkan, prestasi yang sudah saya buat, ditambah lagi juga dengan pengalaman yang menurut saya secara pribadi begitu, adapun teman-teman itu juga cukup baik. Akhirnya saya mengantongi sekitar lebih dari 7 rekomendasi, baik itu dari Kepala Staf Kepresidenan, beberapa menteri, wamen, maupun juga dari waktu itu masih hidup Pak Jampidum ya, terus ditambah lagi dari Pak Muhaimin waktu itu juga sebagai mantan dari Dirjen HAM dan sebagainya, termasuk juga dari mantan Ketua MK, KY dan sebagainya. Saya bersyukur sekali ikut dalam satu seleksi yang sangat panjang, tapi di situ pada saat wawancara, di situ kalau saya mau apa adanya, saya sangat shock sekali karena 5 pansel, 3 dari OMS, 2 dari pemerintah. Sayangnya waktu itu Pak Sekretaris dari Kementerian Setnek maupun Pak Dirjen HAM masih belum datang, begitu Pak Dahana. Di situ ada Bu Zumrotin dan yang lainnya begitu. Disitulah saya merasa, saya sangat merasa bukan manusia yang seperti biasanya gitu. Saya betul-betul terpuruk pada saat ditanya dengan berbagai pertanyaan dari pansel, tapi semacam semacam ruang pengadilan yang saya dihadapkan dengan satu tuduhan yang sama sekali tidak ada bukti, tidak ada fakta, itu hanya fitnah yang supaya saya tidak berjuang, tidak bisa melanjutkan lagi perjuangan, tapi seolah-olah saya sebagai tersangka di situ, dan sudah menjadi terdakwa, sehingga tidak bisa banyak yang saya lakukan. Dan betul firasat saya mengatakan bahwa saya pasti akan dicoret oleh pansel, betul saja. Dan ada salah satu saksi yang memberikan notulensi, dia setelah selesai semuanya itu minta ketemu dengan saya, sampai dia bilang dia bilang saya ada rekamannya, kata dia, karena memang direkam kan, dan ini satu kezoliman, dibilang seperti itu. Terus saya disuruh untuk gimana menggugat pansel segala macam. Enggak, saya pikir saya tidak perlu seperti itu, tapi Tuhan mungkin menyuruh saya lagi untuk berkarya dan berkarya lagi lebih dari hari ini. Namun disitulah mungkin nanti buat semua yang mungkin akan melihat podcast kita hari ini, bahwa jangan berhenti untuk melakukan satu perjuangan, walaupun kita dalam tanda kutip dibinasakan seperti apapun ya, kita betul-betul dipotong, kita ditusuk dari belakang dan sebagainya. Jangan pernah, karena kalau mau ditanya, misalnya Kak Santi bilang siapa sih di balik dalang itu sendiri, ya mantan teman sendirilah, seperti itu waktu di KPAI. Tapi sekali lagi saya berpikir inilah kehidupan, the real kehidupan, bahwa terkadang di depan kita seseorang itu kan sangat baik, manis, padahal dialah yang menusuk kita yang sangat kejam. Tapi yakin, jika kita niatnya karena Allah, kita niatnya kebaikan, mungkin rasa sakit itu hanya sejam 2 jam atau mungkin sehari 2 hari, tapi setelah itu kita seperti dikasih vitamin, kita seperti dikasih minuman yang menyehatkan ya, jamu, kita lebih strong lagi. Dan bersyukur buktinya saya menorehkan prestasi, saya membuat jurnal internasional, saya juga ikut di kompetisi internasional, dan ikut juga membangun bagaimana kelompok rentan ya, disabilitas ataupun kelompok rentan yang lainnya, lansia dan sebagainya, mereka bisa dihargai,
dan mereka juga mendapatkan hak mereka, termasuk juga bagaimana korban maupun pelaku anak itu mendapatkan ya sesuatu hal rehabilitasi yang memang dibutuhkan. Nah ini yang menurut saya jika kita gagal untuk mencapai apa yang kita harapkan, jangan pernah berhenti dan yakin bahwa Allah punya tadi rencana yang terbaik untuk hari ini. Seperti misalnya saya 2017 tidak bisa melanjutkan menjadi komisioner Komisi Perlindungan Indonesia untuk periode kedua atas fitnahan hujatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Allah Maha Besar, saya pernah di lingkungan DPR RI dan sampai hari ini saya masih di lingkungan istana. Dan tidak gampang. Dan jadi jubir kantor staf presiden loh Kak Santi. Iya. Saya jubir dari kantor staf presiden untuk urusan perempuan dan anak. Makanya saya suka bingung. Pada saat kemarin, baru-baru ini selesai ujian Kompolnas, saya dibilang tidak perspektif perempuan dan anak tuh dari mana gitu. Sementara hidup mati saya untuk betul-betul perempuan dan anak, boleh mungkin kapan-kapan nanti kru dari Alsinta, ayo ke yayasan kami, dan ayo bagaimana tiap hari yang di otak kami ini tuh, aduh ini rehabilitasi ini kayak apa ya? Apalagi dunia kita hari ini ada dua, dunia maya dan dunia nyata. Bagaimana banyak sekali penjahat-penjahat pedofil maupun penjahat-penjahat yang lainnya itu mereka bersembunyi di ruang-ruang media online begitu karena ini yang kami apalagi mohon maaf pornografi kan itu adalah industri. Nah sementara pelaku anak pelaku dari orang dewasa itu rata-rata kan mereka yang selalu mengakses pornografi. Inilah yang menyebabkan kalau menurut kami kekerasan seksual banyak ada di mana-mana. Ya salah satunya karena pornografi hari ini kita belum bisa ada satu instrumen media atau tools untuk menekan hal tersebut. Ya, ternyata di balik kelembutan Aduh, jadi pengen nangis ya. Di balik kelembutan Kak Erlinda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya aja mendengarkan kisahnya bagaimana how to be survive gitu ya. Itu saja sampai menginspirasi kita bahwa memang perempuan itu harus kuat gitu loh ya. Bahwa perempuan itu memang how to be stronger gitu loh ya. Tapi saya juga ingin tahu nih Mbak Erlinda. Aktivis tapi tetap menjaga penampilan. Ini kan menarik sekali. Sementara Kak Erlinda hadapi ini kan dunia yang keras begitu. Menurut saya secara pribadi, tapi ini kan akan berbeda ya Kak Santi dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin bagi mereka kecantikan tidak menjadi nomor satu. Sama, saya juga tidak mengatakan bahwa kecantikan bukan nomor satu juga. Namun menjadi nilai tambahan saja, menjadi nilai tambahan di mana mungkin kita menghadapi korban-korban yang kita dengan mungkin harum ya, cantik, manis. Kita peluk mereka merasa nyaman seperti itu. Atau misalnya kita berdiskusi, berdebat, kita mempertahankan apa yang menjadi pemikiran kita. Mungkin orang-orang dengan cara bahasa kita yang lugas, dengan senyum kita yang manis, dan mungkin itu salah satu cara bisa meluluhkan, gitu ya. Tapi tidak serta-merta itu yang paling utama, tidak. Tapi yang meluluhkan hati para pengambil keputusan pasti bagaimana pemikiran kita ya kan, bagaimana segala macam. Namun di sini hanya akan saya sampaikan begitu kepada mereka-mereka yang saat ini masih berjuang menjadi aktivis atau berjuang menjadi apapun, bahwa kalau kita bersih, wangi, apalagi kita juga mungkin cantik dan manis, itu akan menjadi nilai tambah yang mungkin orang-orang yang tadinya melihat sebelah mata ke kita itu akan luluh. Nah, jadi disinilah bagi saya bahwa kadang-kadang kan dianggap perempuan cantik tuh mohon maaf bego, tolol begitu kan. Sebel banget ya kalau denger kayak gitu ya gak sih Kak? Dibilang perempuan cantik itu gak ada otaknya itu. Disitulah saya patahkan bahwa kata siapa perempuan itu yang seperti yang buruk-buruk tadi tidak. Buktinya hari ini doakan Kak, saya tetap melanjutkan S3 saya, mudah-mudahan di hari ulang tahun Maret 2023
25 nanti saya sudah bergelar doktor. Amin ya Allah. Amin, mudah-mudahan. Ini lagi berjibaku dan artinya come on bahwa Allah itu dalam Al-Qur'an sudah berfirman bahwa dia Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Jadi disinilah bahwa siapapun kita, mau kita dari latar belakang apa, dikasih amanah apapun, atau misalnya katanya nggak cantik, enggak, itu relatif cantik dan tidak cantik itu. Tapi jika kalian berilmu, baik itu secara hard skill, soft skill, serta kamu juga kejiwaan, kamu juga menambahkan ilmu, artinya kan otak kita harus kita isi dengan nutrisi-nutrisi keilmuan. Tapi jiwa dan hati kita juga harus kita isi dengan nutrisi, Kak Santi. Ini yang mungkin yang banyak orang lupakan. Bahwa jiwa kita ini kita harus isi dengan nutrisi-nutrisi. Seperti apa nutrisinya? Tadi empati ya. Terus kita sebagai manusia yang beragama, ya terserah. Menurut kita sekarang hari ini beragama apa? Karena saya seorang muslim, berarti Islam. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu menjadi landasan kita untuk banyak hal, berpikir, melakukan banyak tindakan dan sebagainya. Dan apa yang menjadi nilai-nilai moral masyarakat kita hari ini, etika moral kita itu harus kita jaga, sehingga disitulah kita akan menjadi paket komplit kalau kata anak zaman now, dan disitulah yang akan menjaga kita. Kita manusia biasa, terkadang kita suka lelah, terkadang seperti kemarin nyaris saya give up, saya pikir ya Allah perjuangan saya sepertinya sudah selesai. Saya sudah tidak sanggup lagi, begitu luar biasa fitnah yang jahat diberikan kepada oknum ini begitu. Tapi alhamdulillah di saat saya merasa saya tidak punya siapa-siapa, di saat saya malu sama keluarga, di saat saya malu dengan anak dan sebagainya atau sahabat-sahabat, tapi Allah mendatangkan seseorang yang saya tidak pernah kenal sama sekali. Sebelumnya dialah yang mengingatkan bahwa saya kenal Anda di saat Anda belum jadi siapa-siapa, dan saya sampai terharu. Dan jangan pernah berhenti. Ada kita semua yang mencintai Anda. Kita semua percaya. Ayo kita bangkit bersama. Ya kalau Kak Santi mau tahu, itu baru beberapa waktu yang lalu. Dan di situ akhirnya alhamdulillah ya Allah, Engkau pertemukan dengan hamba-Mu yang betul-betul sangat baik. Dan boleh dibilang beliau itu bukan, saya benar-benar terharu jadinya. Bukan orang biasa. Seorang jenderal bintang 3 yang hari ini bertugas di Mabes Polri. Dan beliau orang punya jabatan tinggi. Saya sangat kagum. Orang-orang juga pasti sangat kagum, dan beliau itu dianggap sebagai kiainya dari Mabes Polri seperti itu. Dialah yang mengatakan bahwa Ibu Erlinda sangat punya potensi, punya bernilai, dan pada saat kemarin ikutan Kompolnas, beliau sebagai salah satu pansel, beliau yang melihat bagaimana struggle-nya saya dari satu tahapan seleksi ke tahapan selanjutnya ya. Yang bikin perlu makalah, perjuangan itu Kak ya. Santi, kita bayangkan kita dikasih waktu cuman waktu sebentar bikin makalah bagaimana tantangan, peluang dan hal-hal untuk Polri dan Kompolnas ya kan. Kita harus bisa meyakinkan. Tapi beruntung nilai-nilai saya dianggap sangat bagus dan luar biasa. Walaupun belum cukup beruntung ya, tidak bisa lanjut untuk periode berikut, maksudnya untuk tahapan selanjutnya. Tapi nilai yang pernah saya dapatkan, bagaimana saya bisa mempertahankan argumen-argumen itu, namun terkalahkan lagi-lagi dengan media sosial yang sangat jahat. Luar biasa ya. Tapi saya yakin Allah saat ini akan sedang menyiapkan hadiah sangat besar untuk kita-kita ini. Kami sangat yakin, apalagi kayak hari ini. To be honest, saya betul-betul sangat bahagia, beruntung, suatu anugerah keberkahan yang sangat berlimpah bisa berada di tengah teman-teman di Radio El Cinta yang saya yakin teman-teman juga punya value yang sangat tinggi dan bekerja mungkin 24 jam ya. Dan kadang-kadang saya juga tahu
bagaimana di tengah malam mereka Iya. mungkin sangat beruntung. Setiap orang punya perjuangan hidup masing-masing ya Iya, Kak ya. betul. Yang penting tadi Iya. sematkan pada diri kita bahwa kita berharga. Mungkin ini yang kalimat yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak Gen Z, milenial, bahwa setiap kalian sangat berharga. Itu yang kadang banyak orang tidak menghargai diri sendiri sehingga mereka, mohon maaf, mereka mudah ambruk, mereka mudah untuk menyakiti dirinya sendiri, atau mereka seperti yang kita sering lihat mengakhiri hidupnya. Itu jangan pernah. Dan mungkin Kak Santi ini kita hanya sharing ya. Iya, dan sharing ini bermanfaat sekali untuk semua yang mendengarkan podcast kita karena memang sesuai dengan Kak Santi konteksnya. setuju nggak bahwa manusia itu tidak sempurna? Sangat setuju. Sehingga pada saat kita ternyata melakukan satu hal yang salah, hilaf, jangan pernah mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling buruk, paling jahat, tidak. Bahwa, oh ya, saya ternyata karena kehilafan, karena mungkin terlalu fokus dengan beberapa hal, tapi segera bangkit, segera kita keluar dari yang menjerumuskan kita, dan tadi, mengambil, artinya mengambil, membuka lembaran baru untuk kita melakukan yang baik, dan kita kembali bahwa Allah sudah menutup keburukan kita. Nah, jadi nggak usah kita umbar. Artinya, ayo, masih banyak orang-orang yang mau menghargai kita. Terima kasih Kak Erlinda. Makasih Kak Thank you Santi. banget. I love you. I love you too. Ya, untuk Anda yang mendengarkan podcast Women Value ini, saya yakin dari obrolan seru dengan Kak Erlinda ini akan memberikan inspirasi, akan memberikan motivasi untuk perempuan dalam meraih mimpinya. Sampai jumpa kembali dalam program podcast Women Value berikutnya. Sampai jumpa.